Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Lianer Putri, NPM 2108260046. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mind map pada blok kini and urinary tract. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mind map yang berjudul urolithiasis atau batu di saluran kemih. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari urolithiasis sendiri. Nah, urolithiasis ini merupakan suatu kondisi di mana terbentuknya batu berupa kristal yang mengendap di dalam saluran kemih. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, itu laki-laki itu sekitar 13%. Kemudian untuk wanita itu sekitar 7%. Nah, adapun perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 3:1. Untuk usia yang rentan terkena urolithiasis ini adalah usia 40 sampai 50 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia yang di bawah 40 atau di atas 50 tahun bisa terjadi urolithiasis. Untuk etiologi dan faktor risiko dari kejadian urolithiasis ini, yang pertama itu gangguan aliran urin, kemudian adanya gangguan metabolik, yang ketiga ada infeksi saluran kemih, dan yang keempat itu dehidrasi. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, patofisiologi dari urolithiasis atau batu di saluran kemih ini, di mana dia terjadi peningkatan konsentrasi zat tertentu di dalam urin, bisa berupa kalsium, oksalat, kemudian asam urat, ataupun fosfat, yang melebihi kapasitas larutannya, sehingga terjadi supersaturasi. Nah, supersaturasi ini dia akan memicu terjadinya pembentukan kristal. Nah, kemudian kristal ini akan membentuk kristal-kristal kecil. Nah, kristal kecil ini dia akan bergabung dan kemudian akan membentuk kristal yang lebih besar. Kemudian ada pun klasifikasi dari urolithiasis ini berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 4. Ada yang batu ginjal atau nefrolithiasis, kemudian batu ureter atau ureterolithiasis, kemudian batu buli atau vesikolithiasis, dan juga batu uretra atau ureterolithiasis. Sedangkan berdasarkan jenis batu itu dibedakan menjadi 2. Ada berdasarkan radiologinya, kemudian ada berdasarkan komposisi batunya. Nah, jika berdasarkan radio opasitas atau radiologinya itu dibedakan menjadi 3. Ada yang radio opak, itu berupa batu kalsium, kemudian semi radio opak itu berupa batu magnesium amonium fosfat, kemudian ada radiolusen, itu batu uret atau batu sistin. Sedangkan berdasarkan komposisi batunya, dia dibedakan menjadi 3, itu batu kalsium, kemudian batu asam urat, dan juga batu struvit. Nah, adapun gejala dari urolithiasis ini atau batu saluran kemih ini, yang pertama ada nyeri kolik, kemudian hematuria, mual muntah, gejala Lutz, kemudian retensi urin, demam, anuria, maupun nyari ketok CPA positif. Nah, adapun cara menegakkan diagnosis dari ureterolithiasis ini, urolithiasis ini berdasarkan letaknya tadi, yang pertama ada nefrolithiasis, di mana dia biasanya datang dengan nyeri pinggang, kemudian ada nyeri ketok CPA-nya positif, tidak ada dijumpai demam, kemudian pada pemeriksaan radiologi itu dijumpai batu Stockholm atau batu tanduk rusa. Kemudian yang kedua ada batu ureter atau ureterolithiasis, biasanya datang dengan keluhan nyeri kolik yang menjalar hingga ke skrotum atau paha, disertai dengan mual muntah dan tidak ada demam. Nah, ureterolithiasis ini dia dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan letaknya, di mana yang ureter proksimal, dia biasanya nyerinya itu menjalar ke pusat setinggi torakal 10, sedangkan ureter yang media itu nyerinya itu menjalar ke umbilinal dan skrotum setinggi lumbal 1 sampai lumbal 5. Dan yang terakhir ada ureter distal, itu nyerinya itu menjalar ke ujung penis. Itu setinggi sakrum 2 sampai sakrum 3. Kemudian ada batu buli atau psikolitiasis. Keluhannya itu nyeri pada saat buang air kecil ataupun buang air kecil yang berhenti secara tiba-tiba dan akan kembali lancar apabila berubah posisi. Kemudian ada batu uretra, itu nyeri pada saat buang air kecil, terjadinya retensi urin, kemudian ada teraba keras di ujung penisnya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang awal yang bisa dilakukan itu adalah urinalisis, akan dijumpai eritrosit yang positif. Kemudian pemeriksaan awalnya itu bisa dilakukan USG ginjal, kemudian pemeriksaan lanjutannya itu BNO-IPP, kemudian untuk gold standar dari pemeriksaan urolithiasis ini adalah CT scan non kontras.
Nah, adapun diagnosis banding dari urolithiasis ini, yang pertama adalah infeksi saluran kemih, kemudian pielonefritis akut, kanker ginjal, dan juga kanker saluran kemih. Komplikasi dan prognosis dari urolithiasis ini, untuk komplikasinya sendiri bisa terjadi obstruksi pada saluran kemih, kemudian infeksi saluran kemih, hematuria, anuria, maupun abses atau peritonitis. Kemudian untuk prognosisnya sendiri secara umum dengan penanganan medis yang baik dan tidak lanjut yang rutin, itu prognosis urolithiasis ini cenderung baik, terutama pada pasien yang tidak memiliki komplikasi yang serius. Nah, untuk tata laksana sendiri itu dibagi berdasarkan letak batunya, kemudian ukuran batu. Yang pertama itu medical aspersion therapy, di mana indikasinya itu jika batu ureter yang ukurannya itu masih kurang 0, di bawah 0,1 cm. Itu hanya dilakukan observasi selama 4 sampai 6 minggu. Diberikan obat-obatan dan diberikan edukasi dengan banyak minum. Kemudian yang kedua ada extracorporeal shock, di mana ESWL ini indikasi digunakannya itu batu ginjal dengan ukuran 0,2 cm, kemudian batu ureter yang di proksimal, kemudian batu ginjal yang di kutub bawah, tapi ukurannya itu masih kurang dari 0,1 cm. Yang ketiga ada ureteroskopi, di mana indikasinya itu batu ureternya itu di distal, kemudian batu ginjal di kutub bawahnya dengan ukuran 0,1 cm dan batu ginjal ukuran bawah 0,2 cm. Yang keempat ada percutaneous nephrolithotomy atau PCNL, di mana ukuran batunya itu batu ginjal dengan ukuran 0,2 cm. Yang kelima ada open atau laparoscopic lithotomy. Digunakan jika dijumpai batu Stockholm ataupun pasien dengan obesitas berat. Yang keenam itu nefroktomi jika digunakan jika ginjalnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, untuk edukasinya itu bisa kita berikan edukasi minum air putih yang cukup itu sekitar 1 sampai 3 liter per hari. Kemudian batasi konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula maupun tinggi garam. Kemudian hindari untuk menahan buang air kecil. Dimana jika udah ada keinginan untuk buang air kecil itu jangan ditahan gitu. Nah, adapun referensi yang saya gunakan itu ada menggunakan beberapa jurnal dan juga buku. Yang pertama itu dari jurnal American Academy tahun 2018, kemudian Ikatan Ahli Urologi Indonesia, Panduan Penata Laksanaan Klinik Batu Saluran Kemih tahun 2018, edisi pertama, kemudian jurnal Petros tentang pembaruan konsep kemajuan dalam urologi tahun 2018 dan juga buku Basuki tentang dasar-dasar urologi tahun 2015. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.